Di Bali sendiri, setidaknya dalam catatan yang saya pegang, dikenal dengan istilah Catur Dasa Pitara. Catur Dasa Pitara adalah 14 leluhur yang diantaranya adalah bapak dan ibu yang mengadakan kita, namun di sini diwakilkan oleh bapak saja. Bapak ada karena peka ada karena kumpi ada karena buyut ada karena kelap ada karena kelampiung ada karena krepek ada karena canggah ada karena bungkar ada karena wareng ada karena kelewaran ada karena kelakat ada karena kawitan, dan kawitan sendiri ada karena Ida Sang Hyang Widiwasa. Sampai 12 tingkatan leluhur itu tadi, itu masih bersifat silsilah kita pribadi. Dan pada tingkatan kawitan, itu merupakan leluhur yang tingkatannya komunal lebih besar. Dan jika berbicara pada leluhur ke-14, yaitu Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa, itu sudah sifatnya universal. Jadi jika berbicara leluhur ke-14 itu, kita tidak bisa berbicara leluhur orang Bali atau siapapun, karena kita semua ini menurut teori Darwin sekalipun dan menurut teori evolusi manapun, kita bersumber dari sumber yang sama dan memiliki keterkaitan. Lalu pertanyaannya, leluhur manakah yang sering dibicarakan, yang dikatakan leluhur Bali? Kita akan memulai atau memilih di leluhur yang mana? Sekarang saya akan menambahkan pendapat saya pribadi mengenai leluhur ini. Pertama-tama saya akan menggunakan definisi kamus terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi mengenai leluhur. Leluhur dalam KBBI berarti nenek moyang yang diluhurkan. Apa definisi luhur? Luhur masih dalam kamus yang sama berarti tinggi, mulia, berbudi baik. Yang bisa ditelusuri selanjutnya adalah kata berbudi baik. Kita ambil kata dasarnya budi. Apa itu budi? Dalam sejumlah terminologi spiritual, misalnya tantra, ada yang disebut budi, cita, ahamkara. Nah, di sini budi pengertiannya kurang lebih sama. Budi dalam KBBI merupakan alat batin yang merupakan perpaduan akal dan perasaan yang digunakan untuk memilah hal baik maupun buruk. Dalam istilah umum sering kita dengar akhlak, atau mungkin bisa disamakan dengan istilah lain dalam agama Hindu, wiweka mungkin. Itu yang disebut budi. Begitu juga dalam kamus bahasa Bali, luhur yaitu lur yang bermakna sama, tinggi, atas, besar, dan mulia. Luhur ini sendiri tidak semata-mata disematkan kepada manusia, namun juga bisa kepada benda maupun tempat, seperti misalnya Pura Luhur Andakasa, Pura Luhur Batu Karu, atau secara tempat posisi yang lebih tinggi seperti Lempuyang Luhur karena berada di paling puncak. Dalam kamus bahasa Kawi juga lur bermakna sama. Jadi berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tidak semua hal atau tidak semua orang yang hidup di masa lampau dapat dikategorikan sebagai leluhur. Karena jika terus mundur ke belakang, kemampuan Homo sapiens selain berbahasa, berimajinasi, yaitu membuat api. Seperti di benua Australia, menurut catatan Harari, beberapa ratus ribu tahun sebelum kedatangan manusia di sana, masih banyak spesies-spesies hewan yang merupakan spesies asli benua tersebut hidup secara alami di sana. Namun, beberapa saat semenjak kedatangan manusia dan tinggal di sana, spesies tersebut menuju kepunahannya. Seperti contohnya harimau berkantung yang saat ini sudah resmi dinyatakan punah dari benua Australia. Banyak spekulasi yang hadir sebelum pernyataan Harari bahwa kepunahan mereka disebabkan oleh perubahan iklim, cuaca, dan segala macam fenomena alam. Namun itu sudah terbantahkan karena di bumi ini selalu terjadi perubahan alam, iklim, dan fenomena alam lainnya, namun tidak sampai memusnahkan atau memunahkan spesies tertentu.
Hipotesis awalnya adalah pembakaran hutan ketika manusia tiba di daerah Australia. Manusia membakar hutan untuk membuka wilayah baru sebagai pemukiman dan berladang di sana, sehingga menghanguskan flora atau tumbuhan dan fauna yang hidup di sana. Lalu, apa itu leluhur? Leluhur dalam pandangan saya adalah satu individu di tengah masyarakat yang memiliki kualitas kesadaran yang lebih baik di antara individu-individu lainnya pada zaman itu, dan mengajar atau mengajak pada kebaikan, kebermanfaatan bersama, selaras dengan alam, dan melindungi kehidupan itu sendiri. Apabila kita membaca kisah-kisah para tokoh-tokoh atau nabi atau Buddha yang pernah hadir di dunia, mereka pasti secara bertahap mengajarkan kesadaran di tengah masyarakat kala itu untuk lebih memperbaharui cara hidup mereka dan cara pandang mereka terhadap kehidupan. Misalnya kehadiran Buddha di tengah masyarakat yang pada saat itu sudah mengalami persepsi yang salah mengenai Tuhan dan pemaknaan yang salah mengenai worship atau pemujaan dan pengorbanan. Buddha Siddhartha Gautama hadir di tengah masyarakat untuk meriset atau merombak total pemikiran, namun esensinya masih tetap sama. Begitu juga halnya seperti kehadiran Yesus untuk menyempurnakan ajaran Musa sebelumnya, di mana ajaran Musa yang saya ketahui adalah mata dibayar mata, telinga dibayar telinga. Setelah kehadiran Yesus yang mengajarkan cinta kasih, maka hadirlah Nabi Muhammad, di mana wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad di Gua Hira adalah Iqra. Iqra itu artinya membaca, mengamati, dan memahami. Di mana pada saat itu pula di tanah Arab, masyarakatnya masih banyak yang buta huruf, tidak bisa membaca dan kurang bisa memahami fenomena kehidupan pada saat itu.